Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Jumat 10 Januari 2025 bersama Romo Antonius Rajabana OMI dari Jakarta. Selamat mendengarkan. Para sahabat Fresh Juice yang terkasih, pada hari Jumat biasa sesudah penampakan, gereja menyediakan sebuah bacaan Injil yang sangat meneguhkan, yaitu Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Mari kita belajar lebih dalam dari Injil hari ini. Kita dengarkan firman Tuhan, dan kemudian kita renungkan, dan kita menimba kekuatan daripadanya. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lukas bab 5 ayat 12 sampai 16. Sekali peristiwa Yesus berada di sebuah kota. Ada di situ seorang yang penuh kusta. Ketika melihat Yesus, tersungkurlah si kusta dan memohon, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat menahirkan aku." Maka Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu, dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Yesus melarang orang itu memberitahukan hal ini kepada siapapun, dan ia berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk penahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar, dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi Yesus mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Fresh Juice yang terkasih, Injil hari ini sungguh meneguhkan. Karena Tuhan peduli kepada penderitaan kita. Yang pertama, ketika orang kusta itu mengatakan, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat menahirkan aku." Dan Tuhan mau. Karena Tuhan ingin kita baik. Nanti ada teks lain yang mengatakan bahwa segala penyakit, segala kerasukan, dan juga penderitaan itu dijadikan baik oleh Tuhan. Karena memang Tuhan ingin kita baik. Dan Tuhan memang ingin kita mengandalkan Dia, percaya kepadanya. Penderita kusta ini percaya kepada Tuhan Yesus. Karena pada waktu itu belum ada obat untuk kusta. Lalu kusta dianggap sebagai hukuman dari Tuhan. Maka hanya Tuhan yang bisa menyembuhkan. Karena itu ketika melihat Yesus dan orang kusta ini percaya bahwa dia bisa menyembuhkan, itu berarti bahwa orang kusta ini juga di belakangnya yakin bahwa Tuhan Yesus ini mempunyai kuasa yang sama dengan kuasa yang dimiliki oleh Tuhan. Dan karena itu, Tuhan tentu sangat menghargai iman itu. Dan Tuhan mau. Karena bagi orang kusta pada zaman itu, tidak mungkin orang kusta itu menemui Yesus. Karena mereka dianggap orang yang najis, harus berada jauh-jauh dari orang-orang yang dianggap tidak najis, tidak boleh mendekat, bahkan tinggal di luar tembok kota. Kalau
Kalau dia bisa bertemu dengan Tuhan Yesus, kemungkinan karena Tuhan Yesus menyediakan diri, bersedia bertemu. Dan itu luar biasa. Bahkan orang kusta yang dianggap najis itu bisa langsung berbicara dengan Tuhan Yesus sendiri. Tetapi yang berikutnya adalah bahwa Tuhan mampu menyembuhkan apa saja, segala penyakit, segala persoalan yang kita hadapi. Syaratnya adalah kita mempercayainya. Dan kita harus belajar dari orang kusta ini. Siapapun kita, dalam keadaan apapun kita, entah najis, entah tidak najis, keadaan apapun, kita bisa mengandalkan Tuhan. Kita boleh dan sangat bisa percaya kepadanya. Dan kepercayaan itu tidak pernah sia-sia. Apapun keadaan kita dan apapun persoalan kita. Itu yang sangat penting. Dari pihak Yesus sendiri kita belajar bahwa Tuhan Yesus sungguh-sungguh adalah Tuhan kita yang mempunyai kuasa. Dan kuasanya digunakan untuk menyelamatkan kita. Maka itu juga kabar gembira yang luar biasa sekali. Tuhan punya kuasa dan kuasanya digunakan untuk menyelamatkan kita. Maka kita tidak perlu ragu-ragu. Percaya sepenuhnya. Percaya sepenuhnya itu berarti kita memberikan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Tidak mengandalkan diri sendiri. Berharap, bahkan bisa dikatakan tergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dan itu yang sulit. Mengapa? Karena ada kecenderungan di dalam diri kita untuk mengendalikan, untuk mengatur, untuk mengontrol kehidupan kita. Sehingga melepaskan kendali kepada Tuhan itu rasanya sulit sekali. Padahal dalam 1 Petrus bab 5 ayat 7 sudah dikatakan juga, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, karena Ia yang memelihara engkau. Tuhan memelihara kita. Dan Injil hari ini adalah konfirmasi bahwa Tuhan peduli dan kemudian bertindak atas penderitaan yang kita alami. Persoalan utamanya apakah kita percaya? Dan kalau kita percaya, mempercayakan diri, itu berarti kita melepaskan kendali atas diri saya, atas hidup saya, atas persoalan saya, dan kemudian menyerahkannya kepada Tuhan. Dan percaya bahwa Tuhan yang akan menyelesaikan. Tetapi itu berarti kemudian kita tidak lagi khawatir, tidak lagi takut, tetapi percaya, penuh pengharapan, dan Tuhan akan mengabulkannya. Sayang yang sering terjadi adalah saya percaya penuh. Tapi kemudian di belakangnya ada, tapi kita lihat nanti hasilnya bagaimana. Nah, di situ. Melepaskan kepalanya, tapi tetap memegang ekornya. Kita tidak sungguh-sungguh bisa menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Percaya penuh kepadanya. Bahwa Allah punya kuasa, kuasanya diberikan untuk kita, dan Allah yang punya kuasa dan kuasanya diberikan untuk kita adalah Allah yang mengasihi kita, yang peduli, dan terus menemani kita sebagai Sang Immanuel. Karena itu tidak ada lagi sebetulnya halangan atau persoalan yang bisa membuat kita tidak percaya kepada Tuhan. Mungkin kita sendiri justru yang menghalangi pikiran kita sendiri, kesalahpahaman bahwa kita bisa mengendalikan hidup kita, yang membuat kita tidak bisa sungguh-sungguh menyerahkan segalanya kepada Tuhan. Bahwa Tuhanlah yang menyelenggarakan kehidupan ini, termasuk di dalamnya kehidupan saya. Maka para sahabat Fresh Juice yang terkasih, mari kita mohon rahmat iman, supaya dengan iman yang sederhana, seperti orang kusta itu, kita bisa menyerahkan seluruh hidup kita, suka dan duka kehidupan kita, ke dalam kebijaksanaan Tuhan. Tuhan menyelenggarakan hidup kita dengan bijaksana. Bukan berarti bahwa kita tidak lagi bertanggung jawab atas hidup kita ini, tetapi kita justru bisa bekerja sama. Sehingga kita tidak bekerja melawan kehendak Tuhan, dan kemudian membuat kita sendiri
menderita karena jalan sendiri, tidak bersama Tuhan. Itu maksudnya. Kalau kita sendirian, tidak bekerja sama dengan Tuhan yang sedang menyelenggarakan kehidupan ini, tentu kita mengalami kesulitan. Karena sebetulnya yang berkuasa tetap Tuhan. Kita bersyukur bahwa boleh ambil bagian dalam kuasa Tuhan itu. Disitulah letak kita mempercayakan diri, mengandalkan Tuhan. Bukan hanya bekerja atas dasar pertimbangan sendiri, tetapi masuk dalam rencana besar Tuhan. Dan di situ kemudian kita menemukan arti dan makna dalam kehidupan kita. Seperti ranting yang kemudian melekat pada pokok anggur dan menghasilkan buah. Karena kita bekerja sama dengan Sang Penyelenggara kehidupan. Bukan bekerja sendiri. Kalau bekerja sendiri itu seperti ranting yang terpisah dari pokoknya, pasti akan menjadi kering dan layu dan kemudian dibakar. Maka mempersembahkan diri, mempercayakan diri kepada Tuhan bukan fatalisme, tetapi rasa syukur bahwa saya diberi kepercayaan untuk ikut ambil bagian dengan rencana penyelenggaraan ilahi dalam kehidupan kita yang lebih besar. Maka para sahabat Fresh Juice yang terkasih, jangan khawatir, percaya kepada Allah, dan handle yourself with care. Because you are loved. Tuhan memberkati. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Jumat 10 Januari 2025. Saya Yofi Setiawan beserta segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Romo Antonius Rajabana untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.